Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak dosen IRP, yakni Bapak Dasya, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang IRP, aplikasi kasir pintar di kelas 19-7AF07 kampus Universitas Dina Sarana Informatika Keramat. Next, tugas kelompok harusnya ada 5 orang, karena mungkin teman-teman kami lagi pada sibuk bekerja, maka saya membuat tugas ini dengan sendiri. Nama saya Riki Yakub, NIM saya 19242596, kelas 12-7F07. Next, latar belakang dari IRP, aplikasi kasir pintar, yakni suatu sistem yang sering digunakan oleh perusahaan dan sangat dibutuhkan di segala sektor pada zaman modern ini, di mana IRP dapat memberikan efektivitas dan efisiensi bagi suatu perusahaan di segala bidang yang ada pada perusahaan itu. IRP dapat digunakan sebagai salah satu opsi dalam memecahkan suatu masalah untuk sebuah perusahaan dengan bisnis yang memiliki kompleksitas yang rumit. Dengan menggunakan sistem IRP diharapkan agar suatu perusahaan dapat mengatur data dan informasi dengan skala yang banyak dan besar untuk nantinya dapat diolah, diatur sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Next, aplikasi IRP juga membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan layanan. Salah satu aplikasi IRP kasir pintar yang banyak digunakan adalah aplikasi IRP Odoo yang berbasis open source dan fleksibel. Next, tujuan penelitian dari aplikasi ini yakni adalah untuk memberikan gambaran mengenai konsep dasar IRP serta mengulas aplikasi kasir pintar sebagai salah satu sistem IRP Odoo yang banyak digunakan di berbagai sebuah bisnis, terutama di sektor retail dan layanan. Next, rumusan masalah yakni kesulitan dalam pengoperasian, masalah integrasi dengan sistem izin, gangguan akses, keamanan data, pengolahan stok yang tidak akurat, keterbatasan fitur, biaya implementasi dan pemeliharaan, kesulitan dalam pembaruan dan pemeliharaan sistem. Next, software yang digunakan adalah yakni saya menggunakan aplikasi kasir pintar IRP Odoo, adalah perangkat lunak software yang dirancang untuk mempermudah proses transaksi dan manajemen operasional di sebuah bisnis, terutama di sektor retail dan layanan. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat kasir digital yang tidak hanya mencatat transaksi penjualan, tapi juga mengolah stok barang, mengatur laporan keuangan, dan mendukung berbagai metode pembayaran. Aplikasi ini juga dapat mempermudah kita dalam mengolah berbagai macam yang ada di dalam perusahaan itu. Next, fitur utama aplikasi kasir pintar yang pertama adalah modularitas tinggi. Yang kedua, antarmuka atau pengguna view interface.
pengolahan data yang canggih, dan skalabilitas dan fleksibilitas. Next. Keunggulan dan kelemahan aplikasi kasir pintar ERP Odoo, yaitu keunggulan yang pertama adalah meningkatkan efisiensi transaksi. Yang kedua, manajemen inventaris yang lebih baik. Yang ketiga, laporan keuangan yang otomatis atau secara otomatis. Yang ketiga, kemudahan berintegrasi dengan sistem yang lain. Yang kelima, fleksibilitas dalam pengolahan dan dalam pembayaran. Yang keenam, pengolahan pelanggan. Yang ketujuh, aksesibilitas multi-platform. Itu keunggulan aplikasi kasir pintar ERP Odoo. Next. Dan ada keunggulan dan juga ada kelemahan dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, kelemahannya adalah ketergantungan pada koneksi internet. Yang kedua, biaya implementasi dan langganan harus berbayar, ya. Kelemahannya itu, koneksi internet juga harus stabil dalam menjalankan aplikasi tersebut. Yang ketiga, keterbatasan fitur pada paket dasar. Hanya terbatas, fitur itu hanya terbatas dan tidak semua dapat diakses. Itulah kelemahannya. Yang keempat, kurangnya dukungan pelanggan yang memadai. Yang kelima, masalah keamanan data. Yang ketujuh, yang keenam, kompleksitas dalam penggunaan untuk pengguna baru. Mungkin agak-agak ribet mungkin ya penggunaan aplikasi cerita ini kalau dalam yang pemula untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketujuh, keterbatasan penyesuaian atau customization. Next. Ini adalah tampilan menu untuk login ke dalam aplikasi kasir pintar tersebut. Ini adalah tampilannya. Yang pertama, ada masuk sebagai owner. Owner kalau misalnya ada 2 atau 3 orang bisa masuk ke dalam sini dengan menggunakan email dan password masing-masing. Itu untuk penggunaan, dan juga ada sebagai staff. Staff juga bisa masuk ke dalam login tersebut. Next. Ini adalah tampilan dashboard setelah login yang ada di aplikasi kasir pintar. Nanti next akan saya jelaskan. Ini adalah fitur-fitur yang ada di dashboard yang tadi di depan. Yang pertama ada dashboard, database, transaksi, laporan, cabang, pengaturan, e-katalog, PPOB, program refill, dan e-wallet. Yang pertama, database. Di dalam database itu ada barang atau jasa, manajemen stok, kategori, pelanggan dan supplier, diskon, pajak dan biaya, dan marketing di dalam database. Dan di dalam transaksi yaitu ada 2, penjualan dan pembelian. Dan di dalam laporan ada penjualan, pembelian, poin, hutang, piutang, dan retur. Dan cabang ada laporan transfer, di mana pembeli bisa melaporkan transfer sudah masuk atau belum di dalam cabang, yaitu laporan transfer. Yang keempat yaitu ada pengaturan. Pengaturan itu ada profil, toko, penyimpanan, riset data, metode pembayaran, dan promo. Ya, profil mungkin profil mau dirubah atau tidak, atau nama tokonya dan cara penyimpanannya bagaimana. Yang keenam, e-katalog. E-katalog itu ada daftar pesanan, misalnya pesanannya apa aja, itu ada di dalam e-katalog.
Yang ke PPOB itu deposit. Ini untuk deposit kalau customer mempunyai uang biar supaya tidak mengeluarkan uang, dia harus mendeposit dulu. Next, fitur-fitur yang ada di dashboard lanjutan. Ini program refill. Program refill yaitu di mana program refill itu seperti ML2M, yaitu apabila kita mengajak beberapa orang untuk menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi pintar, maka kita akan mendapatkan diskon dari si pembuat aplikasi ini. Dia akan memberikan diskon untuk kita karena kita bisa membawa beberapa orang untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang terakhir, e-wallet. E-wallet itu cara pembayaran kita untuk membayar apa yang sudah kita beli di dalam aplikasi tersebut. Seperti ada OVO, Kris, BCA, dan lain-lain. Itu adalah fitur-fitur yang ada di dashboard aplikasi pintar. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ERP Kasir Pintar adalah sistem aplikasi ERP Enterprise Planning yang fleksibel dan modular yang memungkinkan perusahaan untuk mengolah berbagai aspek bisnis seperti keuangan, penjualan, pembelian, persediaan barang, dan lain-lainnya. Aplikasi ini juga mendukung berbagai platform dan memiliki komunitas yang aktif dan memudahkan pemelihara serta mengembangkan lebih lanjut. Meskipun aplikasi ini memiliki banyak keunggulan dan ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah kompleksitas instalasi dan konfigurasi yang bisa menjadi kendala bagi pengguna yang tidak memiliki pengetahuan teknis. Jadi, untuk kesimpulan aplikasi Kasir Pintar ini bisa digunakan di dalam pengolahan di dalam retail untuk menggunakan berbagai macam pembelian dan penjualan dalam mengimplementasi kepada customer. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan dalam presentasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada kekurangan itu adalah kebodohan saya. Saya akhiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.